Kapten Adrian Wibowo, anggota Kopassus yang dikenal tegas, mendapati sebuah razia di pinggir jalan yang membuat alisnya berkerut. Bribka Surya Pranoto, polisi yang memimpin razia tersebut, tampak sibuk memberi instruksi, meskipun prosedur hukum tampak diabaikan. Letkol Hendra Saputra, atasan Kapten Adrian, awalnya hanya menjadi penonton dari kejauhan, namun situasi berubah seiring waktu. Razia yang seharusnya menjadi simbol ketertiban justru memicu pertanyaan besar, hingga momen yang tak terduga membuat suasana merinding. Apa yang terjadi selanjutnya membuat tubuh mereka berguncang penuh emosi, membuat keheningan seakan menelan suara jalanan yang ramai. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sebuah pagi yang cerah, Ratna, seorang pegawai kantoran, melintasi jalan protokol Jakarta dengan motornya, ketika tiba-tiba seorang polisi melambaikan tangan menghentikannya, padahal ia merasa tidak melakukan pelanggaran. "Ibu, mohon berhenti sejenak, ini ada pemeriksaan surat-surat," kata polisi itu sambil menunjuk plang razia yang dipasang hanya beberapa meter di belakangnya. Ratna, bingung karena tak melihat tanda sebelumnya, membuka tasnya untuk mencari SIM dan STNK sambil memperhatikan lokasi plang yang nyaris tersembunyi di balik tiang listrik. Di sekitarnya, beberapa pengendara lain tampak sibuk menunjukkan dokumen mereka, sementara seorang pria muda yang protes karena ditilang malah diminta membayar denda di tempat. "Tapi, Pak, plangnya terlalu dekat, bagaimana kami tahu ada razia?" ujar pria itu dengan nada keras, tetapi polisi hanya menatapnya tanpa menjawab. Ratna, yang akhirnya diberitahu bahwa motornya diduga tidak memenuhi syarat teknis, merasa janggal karena alasan itu terdengar mengada-ada. "Ibu bisa selesaikan di sini, atau nanti urus di kantor," ujar petugas dengan nada datar, sambil menunjuk blok denda di sebuah kertas formulir. Ratna memutuskan untuk membayar di tempat karena ia harus segera sampai di kantornya, tetapi hatinya penuh dengan rasa tidak adil yang mulai mengusik. Sebelum pergi, ia sempat mengambil foto plang dan lokasi razia dengan ponselnya, berpikir untuk melaporkan kejadian ini jika ternyata ada pelanggaran prosedur. Ketika Ratna melanjutkan perjalanan, ia tak menyangka bahwa pengalaman kecil ini akan menjadi awal dari rangkaian kejadian yang lebih besar dan rumit. Seminggu kemudian, Rian, seorang pengemudi ojek online, melintasi jalan kecil di pinggiran Jakarta ketika ia dihentikan oleh polisi di sebuah razia mendadak. "Mas, ini pemeriksaan rutin. Tolong tunjukkan SIM dan STNK," ujar salah satu petugas sambil memegang daftar denda. Rian terkejut karena tak ada plang peringatan sebelumnya, dan ia merasa dirugikan karena tiba-tiba dihentikan tanpa alasan jelas. Ia memperhatikan bahwa lokasi razia itu berdekatan dengan tikungan, sehingga pengendara hanya memiliki waktu beberapa detik untuk menyadari keberadaan petugas. "Pak, ini nggak adil. Saya baru saja lewat dan nggak ada plang peringatan," Rian mencoba memprotes. Tetapi polisi hanya mengangkat bahu sambil tersenyum. Beberapa pengendara lain, yang sama bingungnya, berdiskusi di pinggir jalan tentang posisi plang yang tak sesuai aturan. "Mas, kalau mau cepat selesai, bayar saja dendanya di sini," ujar polisi dengan nada yang lebih rendah, sambil menyerahkan kertas denda. Rian, yang kesal karena merasa ditipu, mencoba memotret lokasi dan mencatat nama petugas, tetapi gerakannya diamati dengan cermat. "Kalau Mas nggak puas, ya silakan lapor. Tapi ini sudah sesuai prosedur kami," ujar polisi itu dengan nada sedikit menantang. Setelah membayar denda, Rian pergi dengan perasaan marah, tetapi ia bertekad untuk membawa masalah ini ke pihak berwenang agar tak terus terjadi pada orang lain. Di markas Kopassus, Letkol Hendra Saputra menerima laporan dari berbagai pihak tentang razia polisi yang diduga melanggar aturan, yang sebagian besar berasal dari lokasi yang sama. "Adrian, coba lihat ini," ujarnya kepada Kapten Adrian Wibowo, sambil menyerahkan dokumen yang penuh dengan pengaduan dari masyarakat. Adrian membaca salah satu laporan yang menyebutkan plang razia dipasang di tempat tersembunyi, dan petugas tidak mengenakan atribut lengkap. "Ini bukan hanya keluhan kecil, Pak. Kalau laporan ini benar, ada pelanggaran prosedur serius," komentar Adrian sambil mengamati foto yang dilampirkan oleh pelapor. Letkol Hendra mengangguk pelan, lalu mengatakan, "Saya ingin kamu menyelidiki ini. Ada banyak orang yang merasa dirugikan, dan kita perlu memastikan kebenarannya." Adrian segera mempersiapkan tim kecil untuk mulai turun ke lapangan, memastikan bahwa ia memiliki peralatan dokumentasi untuk mencatat semua temuan. "Jangan gegabah, Adrian. Ingat,
Ini bukan wilayah kita, dan kita harus berhati-hati agar tidak memicu konflik dengan institusi lain, pesan Letkol Hendra sebelum Adrian pergi. Adrian, meskipun memahami risiko, merasa ini adalah tanggung jawab moral yang tak bisa diabaikan, terutama ketika bukti-bukti awal sudah sangat mencurigakan. Di dalam hati, ia bertanya-tanya apakah razia ini hanya sekadar kelalaian prosedur, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Dengan tekad yang kuat, Adrian menuju lokasi yang dilaporkan, siap untuk mengungkap fakta yang tersembunyi di balik razia-razia tersebut. Lokasi razia pertama yang dikunjungi Adrian adalah sebuah jalan raya besar yang ramai, di mana laporan menyebutkan bahwa plang razia dipasang terlalu dekat dengan titik pemeriksaan. Adrian, yang berpakaian biasa untuk menyamar, memarkir kendaraannya di sisi jalan dan mulai mengamati kegiatan para petugas dari kejauhan. Ia memperhatikan bahwa plang yang digunakan sangat kecil dan diletakkan di balik sebuah papan iklan, sehingga sulit dilihat oleh pengendara. Bagaimana mereka bisa melihat itu? Jelas ini seperti jebakan, gumam Adrian sambil mengambil foto dari beberapa sudut berbeda. Beberapa pengendara yang dihentikan tampak bingung, sementara petugas sibuk mencatat pelanggaran dan memberikan denda di tempat. Adrian mendekati salah satu pengendara yang baru saja selesai diperiksa, seorang pria parubaya, dan bertanya, "Pak, kenapa tadi ditilang?" Katanya motor saya nggak lengkap lampunya. Padahal baru kemarin saya servis, jawab pria itu dengan nada kesal sambil menunjukkan surat tilang. Adrian mencatat informasi itu, lalu berpindah tempat untuk mengamati lebih dekat perilaku para petugas di area tersebut. Ia mendapati bahwa beberapa petugas bahkan tidak memakai seragam lengkap, hanya menggunakan rompi kuning dengan lambang kecil yang sulit dikenali. Setelah cukup bukti dikumpulkan, Adrian memutuskan untuk pergi ke lokasi berikutnya, yakin bahwa ada pola yang perlu segera diungkapkan. Adrian tiba di lokasi razia pertama dengan menyamar sebagai seorang pekerja biasa, mengenakan helm usang dan jaket sederhana untuk menghindari kecurigaan. Ia memperhatikan plang operasi tilang yang terlihat dipasang secara asal, diletakkan terlalu dekat dengan titik pemeriksaan sehingga hanya terlihat oleh pengendara pada saat terakhir. Beberapa petugas berdiri di tepi jalan tanpa atribut resmi, hanya mengenakan rompi neon tanpa lencana nama, tampak mengobrol santai sambil menghentikan kendaraan. Ini jelas tidak sesuai prosedur, pikir Adrian sambil mengamati bagaimana polisi mencatat pelanggaran secara tergesa-gesa tanpa memberikan penjelasan kepada pengendara. Ia mengambil posisi strategis di balik sebuah warung kecil, menggunakan kamera ponselnya untuk memotret situasi di lokasi secara diam-diam. Seorang pengendara motor dihentikan dan diminta membayar denda tanpa tanda bukti yang jelas, membuat Adrian semakin curiga bahwa razia ini bukan sekadar pelanggaran prosedur biasa. "Pak, kenapa harus bayar di sini? Kan bisa diurus di kantor," tanya pengendara itu, tetapi hanya dijawab dengan anggukan datar oleh petugas. Adrian memperhatikan bagaimana plang itu sebagian tertutup dahan pohon, sehingga nyaris mustahil terlihat dari kejauhan oleh pengendara. Setelah cukup bukti terkumpul, ia memutuskan untuk berpindah tempat untuk berbicara dengan salah satu petugas di lokasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun, sebelum itu, Adrian memastikan bahwa setiap foto dan catatan yang ia buat tersimpan aman, karena ia merasa ada risiko tinggi di lapangan. Adrian mendekati salah satu petugas, Aibtu Damar, yang terlihat sedang berdiri di samping jalan dengan clipboard di tangannya, sambil mencatat pelanggaran pengendara. "Pak, apakah operasi ini ada surat tugas resminya?" tanya Adrian dengan nada santai, berusaha tidak memancing kecurigaan. Damar tertegun sesaat sebelum menjawab dengan gugup, "Tentu saja ada, Mas. Tapi suratnya ada di mobil komandan." Adrian memperhatikan gerak-gerik Damar yang tampak canggung, seperti sedang menyembunyikan sesuatu, sehingga ia memutuskan untuk terus menggali informasi. "Kalau begitu, kenapa pelangnya dipasang terlalu dekat? Kan pengendara tidak punya cukup waktu untuk berhenti," lanjut Adrian, memancing jawaban lebih jauh. "Ini hanya masalah teknis, Mas. Lagi pula, pengendara yang patuh tidak perlu khawatir," jawab Damar sambil mengalihkan pandangannya. Adrian mencatat bahwa alasan tersebut tidak masuk akal, terutama karena laporan sebelumnya juga menyebutkan pola yang sama. Saat Adrian mencoba bertanya lebih lanjut, Damar mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah, sering melihat ke arah komandannya yang sedang berbicara dengan pengendara lain. "Saya cuma jalankan tugas, Mas. Kalau ada yang tidak puas, silakan lapor saja ke atasan kami," ujar Damar akhirnya dengan nada defensif. Merasa tidak akan mendapatkan informasi tambahan dari Damar, Adrian memutuskan untuk mundur dan kembali ke posisinya semula untuk mengamati lebih jauh. Sementara itu, di tempat lain, Ratna dan Rian memutuskan untuk mencari jalan keluar dari masalah ini setelah merasa dirugikan oleh razia yang mereka alami.
Mereka menemukan forum online tempat para korban razia serupa berbagi pengalaman dan menyarankan untuk melaporkan kasus mereka secara kolektif. Kita harus lakukan sesuatu, kalau ini terus dibiarkan, banyak orang akan dirugikan, ujar Rian kepada Ratna saat mereka berdiskusi di sebuah kafe. Ratna, yang membawa foto dan bukti dari razia sebelumnya, menyetujui ide Rian untuk membawa kasus ini ke pihak militer, karena mereka mendengar ada penyelidikan yang dilakukan Kopassus. Setelah menyusun dokumen laporan lengkap dengan bukti foto dan video, mereka mendatangi markas Kopassus dengan harapan mendapatkan keadilan. Di sana, mereka diterima oleh salah satu staf yang kemudian menyampaikan laporan mereka kepada Kapten Adrian untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus kalian menarik, dan bukti yang kalian bawa cukup kuat, kami akan melakukan tindak lanjut, ujar staf tersebut dengan nada serius. Ratna merasa lega karena akhirnya ada pihak yang mau mendengarkan keluhan mereka. Sementara Rian berharap penyelidikan ini bisa membawa perubahan nyata. Laporan yang masuk semakin memperkuat dugaan Adrian bahwa razia tersebut bukan hanya soal pelanggaran prosedur, tetapi ada pola sistematis yang lebih besar. Dengan tambahan bukti ini, Adrian memutuskan untuk bergerak lebih cepat ke lokasi berikutnya, yakin bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Adrian tiba di lokasi razia kedua yang berada di jalan perkampungan sempit dengan arus lalu lintas yang terhambat karena posisi petugas yang mengambil sebagian besar jalan. Ia kembali menyamar dan mengamati bagaimana plang razia ditempatkan dengan asal-asalan. Kali ini sebagian besar tertutup oleh rambu lalu lintas permanen. Kenapa selalu seperti ini? Sepertinya ini disengaja, gumam Adrian sambil mengambil foto dari sudut yang menunjukkan ketidaksesuaian aturan. Beberapa pengendara terlihat bingung karena diminta berhenti tanpa penjelasan jelas, sementara petugas dengan santai memberikan surat tilang di tempat. Seorang ibu-ibu yang membawa dagangan di motornya tampak kebingungan saat ditanya dokumen oleh petugas, padahal ia baru saja selesai berjualan di pasar. Ini nggak adil, Pak. Saya cuma lewat, dan motor saya nggak ada masalah, protes ibu itu dengan suara bergetar, tetapi petugas tetap menulis tilang tanpa memberi penjelasan. Adrian memerhatikan bahwa banyak pengendara yang memilih untuk membayar denda di tempat daripada harus mengurusnya lebih lanjut, meskipun mereka merasa diperlakukan tidak adil. Ia juga mencatat bahwa petugas di lokasi ini tampak lebih terburu-buru dibandingkan di lokasi sebelumnya, seperti ingin segera menyelesaikan razia. Setelah mengambil cukup banyak bukti, Adrian kembali ke kendaraannya, yakin bahwa pola yang sama berulang di setiap razia yang ia amati. Dengan bukti baru di tangan, ia memutuskan untuk melaporkan temuannya kepada Letkol Hendra untuk segera mengambil langkah berikutnya. Bribka Surya, pemimpin razia yang telah beberapa kali bertugas di lokasi, mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan kehadiran Adrian yang terlihat seperti pengendara biasa tetapi terlalu memperhatikan detail razia. Siapa orang itu? Dia terus mengamati, tapi nggak pernah ditilang, ujar Surya kepada salah satu petugas sambil mengarahkan pandangannya ke arah Adrian. Surya, yang mulai khawatir rahasia mereka terbongkar, memutuskan untuk mengalihkan perhatian Adrian dengan memindahkan posisi plang ke tempat yang lebih sulit dijangkau. Adrian, yang menyadari perubahan mendadak itu, tetap fokus pada pengamatan, bahkan mendekati beberapa pengendara yang tampak bingung untuk menggali informasi tambahan. Pak, mereka minta uang denda di tempat ya? Tanya Adrian kepada seorang pengendara yang baru saja dihentikan, tetapi pengendara itu hanya mengangguk dan buru-buru pergi. Merasa bahwa situasi ini semakin mencurigakan, Adrian mulai merekam dialog antar petugas secara diam-diam menggunakan ponselnya. Hati-hati kalau ada yang aneh, jangan sampai orang itu merekam, ujar Surya kepada bawahannya, tetapi tampaknya mereka sudah terlambat. Adrian mencatat bagaimana setiap petugas berbicara dengan pengendara menggunakan nada tegas, tetapi tanpa menjelaskan alasan tilang secara rinci. Ketika Adrian mencoba mendekati Surya secara langsung, Surya dengan sengaja memanggil seluruh tim untuk mengalihkan perhatian dan mengatur ulang jalannya razia. Meski begitu, Adrian tetap tenang, yakin bahwa bukti-bukti yang ia kumpulkan sudah cukup kuat untuk memperkuat laporan yang akan ia buat. Setelah kembali ke markas Kopassus, Adrian menyerahkan laporan awal kepada Letkol Hendra, lengkap dengan foto dan rekaman dialog yang ia dapatkan di lapangan. Adrian, saya paham kekhawatiranmu, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai ini berujung pada konflik terbuka dengan pihak kepolisian, ujar Hendra dengan nada tegas. Adrian menjelaskan bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan pola sistematis dalam razia yang melanggar prosedur hukum, bukan hanya kelalaian semata. Saya akan prioritaskan pengumpulan bukti yang lebih konkret, Pak, tapi kita juga harus memastikan ada perlindungan untuk korban, ujar Adrian sambil menunjuk beberapa laporan warga.
Hendra menginstruksikan agar Adrian tetap bekerja dalam batasan prosedur militer dan tidak mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan masalah hukum antar institusi. Kami tidak ingin ini menjadi isu yang memperburuk hubungan. Fokusmu adalah mengumpulkan bukti tanpa menciptakan ketegangan, lanjut Hendra sambil menandatangani dokumen izin investigasi lanjutan. Adrian menyadari bahwa langkahnya berikutnya harus dilakukan dengan lebih hati-hati, mengingat sensitivitas masalah ini. Ia kemudian kembali memeriksa laporan dari korban-korban razia, memastikan setiap cerita terverifikasi dan sesuai dengan bukti yang ia miliki. Ini bukan hanya tentang razia, Pak. Ini tentang bagaimana mereka menyalahgunakan wewenang yang seharusnya melindungi masyarakat, ujar Adrian sebelum meninggalkan ruang komandan. Dengan arahan baru di tangannya, Adrian bersiap untuk kembali ke lokasi razia berikutnya, kali ini dengan strategi yang lebih matang untuk mengungkap kebenaran. Adrian tiba di lokasi razia ketiga, sebuah jalur utama yang ramai di tengah kota, di mana banyak kendaraan terpaksa berhenti mendadak karena posisi plang yang terlalu dekat dengan titik pemeriksaan. Ia menyamar dengan mengenakan helm dan jaket lusuh, menyelinap di antara para pengendara yang tampak bingung dengan situasi tersebut. Seorang pedagang kecil bernama Pak Darto, yang membawa tumpukan sayur di motornya, dihentikan dengan alasan yang tidak jelas oleh salah satu petugas. "Pak, lampu belakang motor Anda mati. Ini pelanggaran, harus ditilang," ujar petugas tanpa memeriksa lebih lanjut, padahal lampu itu terlihat menyala dengan jelas. Pak Darto mencoba menjelaskan bahwa ia baru saja memperbaiki motornya minggu lalu, tetapi petugas tetap bersikeras dan mengarahkan untuk membayar denda di tempat. "Tolong, Pak, saya hanya pedagang kecil, saya nggak punya uang lebih," kata Pak Darto dengan nada memohon, tetapi petugas hanya menggelengkan kepala. Adrian, yang menyaksikan kejadian itu, merasa geram karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mempermainkan rakyat kecil. Ia mencatat kejadian tersebut dan berencana menggunakan kisah Pak Darto sebagai bukti tambahan dalam laporan investigasinya. Beberapa pengendara lain yang dihentikan tampak menghadapi masalah serupa, dan Adrian mendapati bahwa modus di lokasi ini semakin terang-terangan melanggar aturan. Dengan hati penuh rasa tidak adil, Adrian melanjutkan pengamatannya, memastikan bahwa setiap detail tercatat untuk digunakan dalam penyelidikan lebih lanjut. Di lokasi razia ketiga, Adrian akhirnya memutuskan untuk menghadapi Bribka Surya secara langsung setelah merasa bahwa bukti yang ia kumpulkan sudah cukup kuat. "Pak Surya, boleh saya tahu kenapa plang razia ini dipasang terlalu dekat? Bukankah itu melanggar aturan?" tanya Adrian dengan nada tenang tetapi tegas. Surya, yang tampak terkejut dengan pertanyaan tersebut, menjawab dengan nada keras, "Mas, Anda siapa? Ini bukan urusan Anda." Adrian menunjukkan fotonya dan berkata, "Saya sudah mengamati razia ini dari awal, dan ini bukan pertama kalinya prosedur dilanggar." Merasa terpojok, Surya mulai menaikkan nada suaranya, menuduh Adrian mencampuri urusan internal kepolisian tanpa wewenang yang jelas. "Kami bekerja sesuai perintah. Kalau ada yang tidak suka, silakan bawa masalah ini ke atasan kami," ujar Surya sambil melipat tangannya dengan ekspresi defensif. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa petugas lain mulai mendekat, seolah siap membela Surya jika situasi menjadi lebih panas. Adrian, tetap tenang, berkata, "Saya tidak di sini untuk berdebat. Saya hanya ingin memastikan bahwa prosedur dijalankan sesuai hukum." Surya akhirnya mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa ini hanyalah bagian dari rutinitas, tetapi Adrian tahu bahwa ada lebih banyak hal yang disembunyikan. Setelah konfrontasi itu, Adrian pergi dengan keyakinan bahwa langkah berikutnya harus lebih tegas untuk membongkar seluruh praktik ini. Ratna dan Rian, yang merasa semakin marah dengan ketidakadilan yang mereka alami, mulai mendekati korban lain yang juga pernah dirugikan oleh razia serupa. Mereka mengadakan pertemuan di sebuah kedai kopi kecil, tempat para korban berbagi pengalaman, menunjukkan foto, dan menceritakan kejadian yang hampir serupa. "Saya ditilang karena lampu motor saya mati, tapi saat saya periksa, lampu itu sebenarnya menyala," ujar seorang pria parubaya yang tampak kesal. Ratna mulai mencatat setiap detail dari cerita mereka, sambil menyusun kronologi kejadian yang bisa dijadikan bukti tambahan untuk mendukung laporan. Rian membawa laptop dan mulai mengumpulkan video dan foto dari para korban, mengorganisirnya dalam folder khusus untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang. "Ini bukan hanya masalah kita, kalau dibiarkan, mereka akan terus melakukan ini pada orang lain," kata Rian dengan nada tegas, membakar semangat kelompok itu. Beberapa korban membawa kwitansi pembayaran denda yang diberikan di tempat, yang tidak mencantumkan informasi jelas tentang pelanggaran mereka. Setelah semua bukti terkumpul, Ratna menghubungi markas Kopassus dan meminta pertemuan dengan Adrian,
yang dianggap sebagai orang yang paling memahami masalah ini. Kami percaya Bapak bisa membantu kami. Kami hanya ingin keadilan, ujar Ratna saat menyerahkan dokumen yang mereka susun kepada staf Adrian di markas. Laporan lengkap ini menjadi tambahan berharga bagi Adrian untuk melanjutkan penyelidikannya, mengingat pola-pola yang ditemukan semakin kuat dan sistematis. Setelah menerima laporan dari Ratna dan Rian, Adrian kembali ke lapangan untuk memeriksa lokasi-lokasi razia yang sering disebut dalam aduan korban. Ia mendapati bahwa banyak lokasi dipilih secara strategis, seperti di tikungan tajam atau dekat lampu lalu lintas, sehingga pengendara tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Plang ini dipasang dengan jarak kurang dari 20 meter. Jelas ini bukan kebetulan, gumam Adrian sambil mengambil foto jarak antara plang dan pos pemeriksaan. Beberapa petugas di lokasi tampak terburu-buru, seolah-olah ingin menyelesaikan razia sebelum ada yang memperhatikan lebih jauh. Adrian juga memperhatikan bahwa posisi petugas seringkali menghalangi pengendara yang mencoba berhenti di tempat yang aman, memaksa mereka berhenti mendadak di tengah jalan. Ia mendokumentasikan bagaimana plang ditempatkan di balik rambu lain, membuatnya sulit terlihat dari kejauhan, bahkan bagi pengendara yang berhati-hati. Ini bukan hanya pelanggaran prosedur, ini seperti jebakan yang dirancang untuk menjaring sebanyak mungkin pelanggar, pikir Adrian dengan hati-hati. Ketika mencoba berbicara dengan beberapa pengendara yang baru saja dihentikan, Adrian mendapatkan jawaban serupa tentang ketidaktahuan mereka akan razia tersebut. Ia mulai mencatat koordinat lokasi dan pola waktu razia, menemukan bahwa lokasi-lokasi ini sering berganti untuk menghindari deteksi oleh pihak lain. Dengan bukti baru ini, Adrian merasa yakin bahwa ini adalah langkah penting untuk membangun kasus yang lebih solid dan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Letkol Hendra menerima laporan terbaru dari Adrian, yang mencakup bukti kuat berupa foto, video, dan kesaksian dari para korban razia. Adrian, ini lebih besar dari yang saya bayangkan. Kita perlu membawa ini ke pejabat kepolisian untuk mendapatkan kejelasan, ujar Hendra sambil membaca laporan itu dengan serius. Ia mengatur pertemuan dengan seorang perwira tinggi kepolisian, yang bertugas menangani keluhan terkait operasi di lapangan. Dalam pertemuan itu, Hendra mempresentasikan temuan Adrian, menyoroti bagaimana plang sering dipasang tidak sesuai aturan, dan denda kerap diminta di tempat tanpa dokumen resmi. Kami akan menyelidiki ini, tetapi kami berharap Kopassus tidak terlalu jauh mencampuri urusan kami, ujar perwira polisi itu dengan nada defensif. Bribka Surya, yang hadir dalam pertemuan tersebut, membantah semua tuduhan dengan alasan bahwa mereka selalu mengikuti prosedur resmi. Semua ini hanya keluhan subjektif dari pengendara yang tidak ingin dihukum, ujar Surya, meskipun bukti yang dipresentasikan cukup jelas menunjukkan pelanggaran. Hendra tetap tenang dan menekankan bahwa tujuan mereka adalah untuk memastikan keadilan, bukan menciptakan konflik antar institusi. Pertemuan tersebut ditutup dengan janji dari pihak kepolisian untuk melakukan investigasi internal, tetapi Adrian merasa bahwa tanggapan mereka terlalu defensif. Setelah pertemuan, Hendra memberi arahan kepada Adrian untuk terus mengumpulkan bukti tambahan dan mempersiapkan laporan yang lebih lengkap jika masalah ini berlanjut. Adrian melanjutkan penyelidikannya dengan fokus pada mencari tahu apakah ada motif tersembunyi di balik pola razia yang dilakukan secara sistematis ini. Ia mulai menggali informasi dari pengendara dan beberapa warga sekitar lokasi razia, yang menyebut bahwa razia-razia ini sering dilakukan pada waktu tertentu, terutama saat arus lalu lintas padat. Mereka seperti tahu kapan jalan ini akan ramai, kalau nggak pagi saat orang kerja, ya sore waktu orang pulang, ujar seorang warga kepada Adrian. Dalam catatan Adrian, ia menemukan bahwa banyak korban razia yang akhirnya memilih membayar denda di tempat karena alasan praktis, meskipun mereka tidak merasa bersalah. Ini lebih seperti pemerasan, bukan penegakan hukum, pikir Adrian sambil mencatat jumlah denda yang sering diminta tanpa memberikan tanda bukti yang jelas. Ia juga mendapati bahwa sebagian besar petugas di lapangan tampaknya hanya mengikuti perintah tanpa benar-benar memahami prosedur hukum yang seharusnya diterapkan. Ketika mencoba mendekati beberapa petugas secara langsung, Adrian mendapatkan jawaban yang mengambang, seolah-olah mereka takut untuk berbicara jujur. Kami hanya menjalankan tugas, Pak, kalau ada yang salah, mungkin itu di level atas, ujar salah satu petugas dengan nada cemas. Bukti-bukti yang terkumpul semakin memperjelas bahwa ini bukan hanya soal kelalaian individu, tetapi ada sistem yang mendorong tindakan tersebut. Adrian merasa bahwa langkah berikutnya harus lebih berani, yaitu menyoroti struktur yang memungkinkan pelanggaran ini terus berlangsung tanpa konsekuensi. Merasa posisinya terancam, Bribka Surya mulai menyebarkan isu kepada rekan-rekannya bahwa laporan Adrian hanyalah upaya untuk menjatuhkan institusi kepolisian.
Mereka hanya mencari kambing hitam. Jangan terlalu percaya dengan semua yang dikatakan mereka, ujar Surya dalam sebuah pertemuan kecil dengan timnya. Ia bahkan menghubungi beberapa tokoh masyarakat di sekitar lokasi razia, berusaha membangun alibi bahwa tindakan mereka sesuai prosedur. Namun, Adrian yang menyadari adanya upaya manipulasi ini, segera mempublikasikan beberapa bukti video yang menunjukkan jelas pelanggaran yang terjadi. Salah satu video tersebut memperlihatkan Surya memberikan arahan kepada bawahannya untuk memasang pelang dengan sengaja di tempat tersembunyi. Lihat saja ini, bukti seperti ini tidak bisa direkayasa, ujar Adrian saat menunjukkan video tersebut kepada Letkol Hendra. Surya mencoba membantah bukti itu dengan menyebut bahwa video tersebut telah diedit, tetapi kesaksian dari para korban semakin memperkuat posisi Adrian. Isu yang disebarkan Surya mulai kehilangan pengaruh ketika beberapa petugas di bawahnya mengakui adanya pelanggaran atas arahan langsung dari Surya. Saya hanya menjalankan perintah, Pak. Semua itu atas instruksi dari atasan, ujar salah satu petugas dalam wawancara dengan tim investigasi. Dengan bukti yang semakin kuat, posisi Surya menjadi semakin lemah, sementara Adrian terus mendapatkan dukungan dari para korban dan tim investigasi. Melihat situasi yang semakin serius, Letkol Hendra memutuskan bahwa kasus ini tidak bisa ditangani oleh Kopassus saja, sehingga ia membentuk tim investigasi gabungan dengan kepolisian. Kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan ini. Ini bukan hanya soal nama baik, tetapi juga keadilan untuk masyarakat, ujar Hendra dalam rapat koordinasi. Tim ini terdiri dari perwakilan Kopassus, kepolisian daerah, dan beberapa ahli hukum yang ditunjuk untuk memastikan integritas proses investigasi. Adrian ditunjuk sebagai koordinator tim lapangan, sementara Hendra memimpin komunikasi langsung dengan atasan di institusi terkait. Tim mulai bekerja dengan mengumpulkan semua laporan, bukti video, dan dokumen resmi yang terkait dengan razia yang dilaporkan. Salah satu temuan awal mereka adalah bahwa sebagian besar razia dilakukan tanpa surat tugas yang sah, sebuah pelanggaran serius terhadap kode etik kepolisian. Ketika ditanya oleh tim, beberapa petugas lapangan mengaku tidak pernah melihat surat tugas selama razia berlangsung, hanya menerima arahan lisan dari Surya. Kami hanya mengikuti arahan, Pak, tidak pernah ada surat resmi yang diperlihatkan kepada kami, ungkap seorang petugas dengan nada penuh kecemasan. Investigasi ini mulai mengungkap bagaimana razia digunakan sebagai alat pemerasan, bukan sebagai upaya untuk menegakkan aturan lalu lintas. Surya, yang mengetahui bahwa dirinya menjadi subjek utama investigasi, mulai menunjukkan tanda-tanda panik, membuat dirinya semakin dicurigai. Temuan dari tim investigasi menunjukkan bahwa pelanggaran razia bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, tetapi telah menjadi pola sistematis yang dilakukan di berbagai lokasi. Bukti video dari Adrian menunjukkan bagaimana pelang razia dipasang secara sembunyi-sembunyi, sementara petugas seringkali meminta denda tanpa memberikan bukti pembayaran resmi. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa razia ini dilakukan dengan niat yang melanggar hukum, ujar salah satu ahli hukum yang tergabung dalam tim investigasi. Laporan dari korban juga memperlihatkan pola waktu dan lokasi razia yang selalu berada di jalur sibuk dan strategis, didesain untuk menjaring sebanyak mungkin pelanggar. Salah satu bukti paling kuat adalah rekaman percakapan antara Surya dan bawahannya, di mana ia memberi instruksi untuk mengabaikan prosedur resmi demi mempercepat proses razia. Jangan terlalu ribet, yang penting kita dapat hasilnya. Suara Surya terdengar jelas dalam rekaman tersebut, membuat tim investigasi terkejut. Beberapa petugas yang sebelumnya diam mulai buka suara, mengakui bahwa mereka sering dipaksa mengikuti instruksi yang tidak sesuai aturan. Kami sebenarnya tahu ini salah, Pak, tapi kami takut menolak perintah atasan, ujar salah seorang petugas kepada Adrian. Dengan semakin banyaknya bukti yang terkumpul, tim investigasi menyimpulkan bahwa Surya telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemimpin razia. Surya mulai kehilangan dukungan dari rekan-rekannya, yang memilih untuk menjaga jarak agar tidak ikut terseret dalam masalah ini. Terpojok oleh hasil investigasi, Surya mencoba melakukan upaya terakhir untuk melarikan diri dari tanggung jawab dengan memalsukan dokumen yang menunjukkan bahwa razia dilakukan atas perintah resmi. Ia membuat surat tugas palsu dengan tanda tangan dan stempel yang menyerupai dokumen asli, berharap dapat membingungkan tim investigasi. Namun, dokumen tersebut dengan cepat terdeteksi sebagai palsu oleh tim ahli yang ditugaskan untuk memverifikasi keabsahan dokumen. Tanda tangan ini tidak sesuai dengan arsip yang kami miliki, ujar salah satu ahli forensik dokumen kepada Adrian, sambil menunjukkan perbedaan detail pada surat tersebut. Surya mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dokumen itu disiapkan oleh bawahannya tanpa sepengetahuannya, tetapi bukti-bukti lain menunjukkan keterlibatan langsungnya.
Pak Surya, tanda tangan ini jelas milik Anda. Tidak mungkin bawahan Anda melakukannya tanpa arahan dari Anda, ujar Adrian dengan nada tegas saat konfrontasi. Surya akhirnya dipanggil untuk memberikan klarifikasi resmi di hadapan tim investigasi, tetapi jawaban yang ia berikan justru semakin membingungkan. Saya hanya menjalankan perintah dari atas. Semua ini tidak sepenuhnya salah saya, ujarnya, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Tindakan memalsukan dokumen ini justru menjadi bukti tambahan yang memperkuat tuduhan terhadap Surya, membuat posisinya semakin sulit untuk dibela. Dengan semua bukti yang terkumpul, tim investigasi merekomendasikan agar Surya segera dijatuhi sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah beberapa kali interogasi, sejumlah petugas lapangan mulai mengakui keterlibatan mereka dalam praktik razia yang tidak sesuai prosedur, memberikan detail penting yang semakin memperkuat kasus. Kami hanya menjalankan perintah dari atasan, Pak, tapi kami tahu itu salah, ujar seorang petugas yang terlihat gugup saat memberikan pernyataan kepada tim investigasi. Adrian mendokumentasikan semua pengakuan tersebut dengan hati-hati, memastikan bahwa semua informasi tercatat dengan jelas untuk digunakan sebagai bukti tambahan. Meskipun beberapa petugas mulai berbicara, Adrian sadar bahwa mereka hanya pion dalam rantai perintah yang lebih besar, dan ada risiko bahwa tekanan eksternal bisa mengaburkan jalannya penyelidikan. Salah satu petugas bahkan memberikan informasi baru tentang lokasi razia yang belum terdaftar dalam laporan sebelumnya, memberikan petunjuk lebih lanjut untuk investigasi. Saya ingat, di lokasi itu, kami sering diminta mengabaikan beberapa prosedur, tapi tidak ada yang berani membantah, ungkap petugas tersebut. Adrian tetap berhati-hati, memastikan bahwa setiap langkah dalam penyelidikan dilakukan sesuai aturan, menghindari celah yang bisa digunakan oleh pihak yang ingin menggagalkan kasus ini. Letkol Hendra mendukung langkah Adrian, tetapi mengingatkannya untuk tidak terburu-buru mengungkap semua temuan ke publik sebelum semuanya terverifikasi dengan baik. Kita punya tanggung jawab besar di sini. Jangan sampai kita dianggap menyerang institusi lain tanpa dasar yang kuat, ujar Hendra dengan nada tegas. Dengan pengakuan ini, Adrian merasa bahwa perjuangannya mulai membuahkan hasil, tetapi ia tahu bahwa jalan menuju keadilan masih panjang dan penuh risiko. Laporan investigasi yang bocor ke media lokal mulai menarik perhatian publik, yang segera merespons dengan kecaman keras terhadap praktik razia yang melanggar hukum. Razia atau pemerasan menjadi salah satu judul berita utama yang menyoroti temuan tim investigasi, lengkap dengan kutipan dari pengakuan korban. Dukungan untuk langkah Adrian dan timnya datang dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat yang menyerukan reformasi dalam penegakan hukum di jalan raya. Surya menjadi sorotan utama pemberitaan, dengan banyak media menggambarkannya sebagai simbol dari sistem yang korup dan tidak bertanggung jawab. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu media, salah satu korban razia, Ratna, menyampaikan bagaimana dirinya merasa dirugikan dan mendukung langkah tegas tim investigasi. Kami hanya ingin keadilan, jangan biarkan ini terjadi lagi pada orang lain, ujar Ratna, yang menjadi salah satu suara paling vokal dalam mendorong perubahan. Surya, yang merasa terpojok oleh pemberitaan, berusaha menghubungi beberapa rekan untuk meminta dukungan, tetapi kebanyakan dari mereka memilih untuk menjaga jarak. Pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka akan mendukung penuh proses hukum dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar. Adrian terus memantau perkembangan media sambil memastikan bahwa timnya tetap fokus pada penyelidikan, meskipun tekanan dari berbagai pihak semakin meningkat. Ini baru awal, kita harus tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh pemberitaan, ujar Adrian kepada timnya, menyadari bahwa kasus ini bisa menjadi lebih rumit. Sidang internal kepolisian dilakukan untuk membahas hasil investigasi dan menentukan sanksi yang akan diberikan kepada Surya dan timnya, yang dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi. Adrian memberikan kesaksian di hadapan panel sidang, mempresentasikan bukti-bukti yang ia kumpulkan, termasuk video, foto, dan pengakuan dari korban serta petugas. Bukti-bukti ini menunjukkan adanya pelanggaran serius, termasuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik, ujar Adrian dengan nada tegas di hadapan para panelis. Surya, yang juga hadir dalam sidang, mencoba membela diri dengan alasan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari atasannya, tetapi tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Semua keputusan operasional ada di tangan Anda, Bribka Surya, jangan mencoba mengalihkan tanggung jawab, ujar salah satu panelis dengan nada tajam. Sidang berlangsung tegang ketika beberapa anggota panel meminta klarifikasi tambahan dari Surya terkait dokumen palsu yang ia buat untuk menutupi pelanggaran. Bukti video dari Adrian menjadi salah satu kunci utama yang membantah semua klaim Surya, memperlihatkan jelas bagaimana razia dilakukan tanpa prosedur yang benar.
Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, ujar salah satu anggota panel saat membacakan rekomendasi awal. Keputusan sementara menunjukkan bahwa Surya dan beberapa anggota timnya akan dijatuhi sanksi berat, termasuk pemecatan, sementara proses hukum lebih lanjut terus berjalan. Sidang ditutup dengan pesan dari ketua panel bahwa kasus ini akan menjadi pelajaran penting bagi seluruh institusi penegak hukum untuk memperbaiki prosedur internal mereka. Setelah hasil sidang diumumkan, Surya secara resmi dipecat dari kepolisian dengan tuduhan pelanggaran prosedur, pemerasan, dan pemalsuan dokumen yang mencederai integritas institusi. Beberapa anggota timnya yang terlibat dalam pelanggaran serupa juga menerima sanksi berat, mulai dari skorsing hingga pemecatan tergantung tingkat keterlibatan mereka. Saya tidak pernah membayangkan karir saya berakhir seperti ini, ujar Surya kepada salah satu rekannya yang tetap diam dan tidak memberikan simpati. Kasus ini menjadi perbincangan luas di kalangan masyarakat dan media, yang memuji langkah tegas tim investigasi dalam menegakkan keadilan. Adrian merasa lega bahwa perjuangannya telah membawa hasil, tetapi ia tetap sadar bahwa reformasi yang lebih besar masih diperlukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Letkol Hendra memuji dedikasi Adrian dan timnya, tetapi mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan institusi tetap belajar dari kesalahan ini. Ini bukan hanya soal menghukum yang bersalah, tetapi juga soal memperbaiki sistem agar lebih adil dan transparan, ujar Hendra dalam rapat evaluasi akhir. Surya akhirnya menghadapi proses hukum yang lebih lanjut, di mana ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan pengadilan, sementara publik terus mengikuti perkembangannya. Kasus ini meninggalkan dampak besar pada institusi kepolisian, yang mulai merumuskan ulang prosedur operasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan berakhirnya karir Surya, kasus ini menjadi simbol dari pentingnya keberanian untuk mengungkap kebenaran di tengah tekanan yang besar. Dalam sebuah upacara internal di markas Kopassus, Adrian menerima penghargaan atas dedikasinya dalam mengungkap pelanggaran yang merugikan masyarakat kecil. Letkol Hendra memberikan penghargaan itu secara langsung, sambil menyampaikan apresiasi atas keberanian Adrian dalam menghadapi tekanan di lapangan. Keberhasilan ini bukan hanya tentang kamu, Adrian, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalankan tugas dengan integritas, ujar Hendra di hadapan para anggota yang hadir. Adrian menerima penghargaan itu dengan rendah hati, tetapi ia merasa bahwa perjuangan ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai prajurit, bukan sekadar pencapaian pribadi. Saat berdiri di depan rekan-rekannya, Adrian teringat bagaimana kasus ini dimulai dari laporan-laporan kecil yang tampak sepele tetapi membawa dampak besar. Ia menggunakan momen itu untuk mengingatkan bahwa tugas militer bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal melindungi rakyat yang paling lemah. Penghargaan ini bukan untuk saya, tetapi untuk mereka yang berani bersuara melawan ketidakadilan, kata Adrian dengan suara lantang. Tepuk tangan bergema di aula, tetapi di hati Adrian, ia tahu bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem yang telah lama rusak. Setelah upacara selesai, beberapa rekannya mendekatinya untuk memberikan selamat, sambil menyatakan rasa hormat atas keberanian dan kerja kerasnya. Meskipun merasa lega, Adrian tetap sadar bahwa penghargaan ini hanyalah simbol kecil dari perjuangan yang lebih besar untuk membawa perubahan nyata. Di tempat lain, Ratna dan Rian mengadakan pertemuan kecil dengan para korban lain yang sebelumnya bergabung dalam pelaporan kasus razia. Akhirnya, kita berhasil membuat mereka bertanggung jawab, ujar Ratna sambil tersenyum, merasa lega bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Mereka menyampaikan rasa terima kasih kepada Adrian melalui sebuah surat yang ditandatangani oleh semua korban, sebagai simbol penghormatan atas kerja kerasnya. Dalam surat itu, mereka menulis, "Kami tidak akan pernah lupa bahwa keadilan ini bisa tercapai berkat keberanian Anda." Rian, yang menjadi salah satu tokoh kunci dalam pengumpulan bukti, menyatakan bahwa kasus ini memberikan pelajaran penting bagi semua pihak untuk tidak takut melawan ketidakadilan. Kita harus tetap waspada. Mungkin ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi ini adalah awal dari perubahan, ujarnya di hadapan kelompok tersebut. Kelompok korban mulai membahas langkah-langkah untuk mendorong reformasi lebih lanjut, termasuk mengusulkan perbaikan prosedur razia kepada pihak berwenang. Beberapa korban yang awalnya ragu untuk berbicara kini merasa lebih percaya diri, melihat bahwa suara mereka ternyata bisa membawa perubahan nyata. Harapan baru pun muncul di kalangan masyarakat kecil, yang kini merasa bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah kemenangan kita bersama, kata Ratna sambil menggenggam tangan para korban, merasakan solidaritas yang tumbuh di antara mereka. Setelah kasus ini selesai,
Letkol Hendra mengumpulkan seluruh anggota Kopassus untuk memberikan arahan khusus mengenai pentingnya menjalankan tugas dengan integritas. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kita tidak hanya bertanggung jawab kepada institusi, tetapi juga kepada masyarakat yang kita lindungi, ujarnya dengan nada serius. Ia mengingatkan bahwa tindakan kecil yang melanggar prosedur bisa berakibat besar, seperti yang terlihat dalam kasus razia yang baru saja diungkap. Jangan pernah tergoda untuk mengabaikan aturan, meskipun situasinya tampak mendesak, lanjut Hendra sambil menatap satu persatu wajah para anggotanya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan institusi lain sambil tetap tegas dalam membela kebenaran. Kita harus tetap profesional, tidak terprovokasi oleh situasi apapun di lapangan, tambahnya, mengingatkan bahwa konflik antar institusi hanya akan merugikan masyarakat. Adrian, yang hadir dalam pertemuan itu, merasakan bahwa pesan ini bukan hanya untuk rekan-rekannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri sebagai pengingat agar tetap rendah hati. Hendra mengakhiri arahannya dengan sebuah pesan moral. Kita adalah perisai masyarakat, jangan pernah lupa tugas utama kita. Tepuk tangan kecil terdengar dari anggota yang hadir, menandakan bahwa pesan Hendra diterima dengan baik dan menjadi refleksi bagi mereka. Dengan arahan ini, Kopassus berkomitmen untuk terus menjaga profesionalisme mereka di lapangan, menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting untuk masa depan. Surya, yang merasa bahwa pemecatan dan hukuman yang ia terima terlalu berat, mencoba mengajukan banding untuk mendapatkan keringanan. Ia menyewa seorang pengacara untuk membantunya menyusun argumen bahwa tindakannya adalah hasil tekanan dari atasan yang lebih tinggi. Namun, bukti-bukti yang telah dikumpulkan tim investigasi, termasuk video dan dokumen palsu yang dibuat Surya, terlalu kuat untuk dibantah. Tuan Surya, bukti ini menunjukkan bahwa Anda bertindak secara sadar dan sengaja melanggar aturan, ujar hakim internal saat sidang banding berlangsung. Pengacara Surya mencoba mengajukan alasan bahwa ia hanya seorang eksekutor di lapangan, tetapi pengakuan dari bawahannya justru menunjukkan bahwa Surya adalah penggerak utama. Semua keputusan di lapangan adalah arahan langsung dari Pak Surya, ungkap salah seorang petugas dalam sidang tersebut, memperkuat posisi tim investigasi. Banding yang diajukan Surya akhirnya ditolak, dan ia harus menerima hukuman yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk proses hukum lebih lanjut di pengadilan sipil. Dengan wajah penuh kekecewaan, Surya meninggalkan ruang sidang, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya akibat keserakahannya sendiri. Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi Surya, tetapi juga menjadi pesan moral bagi institusi kepolisian untuk tidak mengabaikan aturan demi keuntungan pribadi. Setelah putusan final, perhatian publik perlahan-lahan beralih ke langkah-langkah reformasi yang diambil untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Kasus ini menjadi topik hangat di berbagai media nasional, dengan banyak artikel dan program berita yang menyoroti keberhasilan kolaborasi antara Kopassus dan kepolisian dalam mengungkap pelanggaran hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa kerjasama antar institusi dapat menghasilkan perubahan yang signifikan, ujar seorang analis dalam wawancara di sebuah stasiun televisi. Media juga memuji keberanian para korban yang berani bersuara, serta upaya Adrian dan tim investigasi dalam membawa kasus ini ke permukaan. Kami berharap ini menjadi awal dari reformasi sistem razia, yang tidak hanya memperbaiki prosedur, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat, tulis sebuah editorial di Surat Kabar Nasional. Publik mulai menuntut transparansi dalam setiap operasi penegakan hukum di jalan raya, mendorong diskusi tentang pentingnya pengawasan independen. Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis hukum memanfaatkan momen ini untuk menyerukan reformasi menyeluruh dalam sistem kepolisian, termasuk dalam hal prosedur razia. Pemerintah akhirnya merespons dengan mengumumkan bahwa mereka akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan razia, termasuk mekanisme pelaporannya. Adrian, meskipun tidak tampil langsung di media, tetap menjadi sosok yang dihormati karena dedikasinya dalam mengungkap kebenaran. Surya, di sisi lain, menjadi simbol dari apa yang salah dalam sistem, dengan banyak pihak menjadikannya sebagai contoh buruk penyalahgunaan wewenang. Meskipun kasus ini telah selesai, dampaknya terhadap masyarakat dan institusi penegak hukum terus terasa, membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar. Setelah semua proses hukum selesai, Adrian kembali ke markas Kopassus dengan semangat baru, menyadari bahwa perjuangan kecil ini adalah bagian dari misi besarnya sebagai prajurit. Ia kembali menjalankan tugas rutinnya dengan lebih fokus, tetapi pengalaman dalam kasus razia itu meninggalkan jejak mendalam pada dirinya. Ini bukan hanya tentang menangkap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, pikir Adrian saat merenungkan perjalanan panjang yang baru saja ia lalui.
Drama kehidupan yang ia saksikan selama penyelidikan ini mengajarkan bahwa meskipun jalan menuju kebenaran penuh dengan rintangan, selalu ada cara untuk mencapainya. Letkol Hendra, dalam sebuah pertemuan informal, memberi penghargaan kepada Adrian dengan mengatakan, "Kamu telah menunjukkan bahwa keberanian untuk membela yang benar adalah esensi dari tugas kita." Adrian hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Pak. Yang terpenting adalah masyarakat tahu bahwa kita ada di pihak mereka." Rekan-rekannya di markas juga menunjukkan rasa hormat, tetapi Adrian tetap rendah hati, memastikan bahwa ia tidak menjadi terlena dengan pujian. Dengan semangat yang baru, Adrian bertekad untuk terus menjalankan tugasnya dengan integritas, menjadikan pengalaman ini sebagai panduan untuk keputusan-keputusan di masa depan. Kebenaran memang tidak selalu mudah, tetapi itu adalah hal yang paling layak untuk diperjuangkan, ujarnya kepada dirinya sendiri saat bersiap untuk hari baru. Kisah ini menjadi pengingat bagi Adrian, rekan-rekannya, dan semua yang terlibat bahwa keadilan selalu memiliki cara untuk menang, tidak peduli seberapa sulit jalannya.